Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan Jember menjadi materi diskusi saat forum Konco Dewe menggelar diskusi bertajuk menuju Jember sebagai kabupaten berkebudayaan di kedai Markesot yang mencoba membahas gerakan kebudayaan di Kabupaten Jember yang dinilai beberapa kalangan budayawan belum menemukan bentuk seutuhnya. Pelaksanaan diskusi itu pada hari Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021 malam. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ala warung kopian itu, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Dr. Ikwan Setiawan, dan Ketua Dewan Kebudayaan Jember, Dr. Eko Suargono. Sedangkan audien yang hadir tampak para aktivis dan para pegiat seni dari berbagai kalangan. Pemandu acara Lukman Wirnarno yang juga penggagas lahirnya Forum Konco Dewe FKD Kabupaten Jember memberikan pendahuluan dengan mengungkapkan kegelisahan sebagian masyarakat Kabupaten Jember yang terwadahi dalam FKD tentang berbagai persoalan yang sedang berkembang di Kabupaten Jember. Kenapa kemudian muncul Forum Konco Dewe? Ya memang ini bukan Konco Dewe. Ya tidak ada warna, ya tidak ada status sosial yang berbeda, ya kita sama. Karena punya kepentingan tentang Jember. Kita akan ngomong Jember. Nah, kesempatan pertama ini Pingsun mas, sudah ditangkap pesannya, dan beliau kita harapkan bisa mempertajam tentang konsep kota kebudayaan Jember ini. Apakah memang ini sebutan-sebutan itu sebenarnya ada bagian kebudayaan, dan kita ingin merangkum itu dalam konsep kesejahteraan, dan mudah-mudahan konsep ini yang kemudian jadikan landasan konsep pembangunan daerah Kabupaten Jember. Dr. Ikwan Setiawan mengawali kritiknya terhadap stigma Jember sebagai kota Pandalungan yang menurutnya telah mencoba menghilangkan keberagaman yang masih belum lebur dalam satu entitas. Karakter masyarakat Jember, kata Ikwan, sangat beragam, yang masing-masing karakternya belum lepas sepenuhnya dari asal budayanya. Karenanya belum bisa disebut sebagai Pandalungan. Jember itu ya, itu macam-macam. Tidak hanya satu identitas, itu yang kita sepakati pertama ya. Ketika kita bicara Jember, jangan pernah kemudian mencoba membuat satu identitas tunggal. Itu nggak bisa. Ketika sampai ke daerah mana Tugosari ya, ya, ke atas terus itu ada kampung-kampung di pinggir Argopuro, itu Madura Deles. Apakah kemudian yang orang Madura Deles itu mau diklaim sebagai orang Pandalungan? Tunggu dulu. Tidak bisa. Ngomong identitas sama budaya itu nggak bisa kemudian hanya berbekal SK, itu nggak bisa. Ini menyakitkan. Kemudian ketika saya berjalan ke daerah Ambulu, Wuluan, Kencong, Semboro, itu Jawa yang banyak. Jawa Mataraman sama Ponorogoan kan. Nah, itu yang kemudian ketika saya diskusi dengan Pak Eko, saya diskusi dengan orang kawan-kawan senior dari Ponorogo yang bermukim di Wuluan, juga iso mas, gak gelem kene wong Ponorogo untuk dianggap jadi Pandalungan. Mak bodoh dari Pandalungan, sobung lah, mas. Makanya ketika kemudian Radar itu pernah membuat tagline Rep Pandalungan, itu saya buka sekarang. Yayasan Rep Ponorogo mensomasi Radar. Ada beberapa catatan tadi. Ini menjadi bagian dari materi ngopi kita malam ini. Dipersilakan kalau yang mau ngopi, mau ngeteh, kalau mau makan, ada tertib itu ada di belakang, sudah ada nasi bungkus yang namanya obrolan warung kopi ya. Oleh kopi. Yang ada diminum dulu. Kopi itu kan di dalamnya kan ada teh, ada air putih. Ada beberapa yang nanti bisa dikerucutkan oleh Mas Eko. Selain akademisi, beliau juga giat pelaku yang nanti bisa lebih tajam rasa kopi kita. Jadi meskipun kopi kita pahit, tetapi mudah-mudahan ilmu kita malam ini tidak sepahit kopi kita. Kalau ilmunya nggak pahit, ini kan tetap akan terasa manis pikiran kita. Dan malam hari ini juga, ini senior juga ini, Pak Dr. Jayus. Tapi kan juga ada, selamat datang Pak Jayus. Tapi juga menyangkut kebijakan nanti sesi berikutnya.
biar nanti akan lebih mempertajam dari sisi-sisi pencarian Jember menuju kota budaya ini. Dan monggo Mas Eko untuk dipertajam rasa kopinya teman-teman ini. Ya, terima kasih. Salam budaya, namo budaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Wacana terkait kebudayaan di Jember tadi sudah dieksplor banyak sekali oleh Pak Ikhwan. Mungkin saya tinggal menambah sedikit-sedikit aja. Kalau ada pojok-pojok yang perlu ditajamkan, ditajamkan. Cuma saya takut ya bicara di sini karena di hadapan saya itu tak satu pun orang yang tidak bikin kisruh ya. Ini satu pun semua ini adalah yang bikin kisruh, tapi kisruh positif, nggak masalah. Nah, makanya saya takut pasti ya resonansi dari acara ngopi ini besok ini sudah jadi lindu gede. Takut ini ya Pak. Apalagi diarahkan pada kota kebudayaan. Ini sebenarnya satu wacana yang sangat sensitif karena akhir-akhir ini wacana tambang itu sangat kuat sekali Jember. Gitu? Wacana tambang sangat kuat sekali, itu langsung diiyani oleh ini apa jenenge jantungannya ini mahasiswa yang menolak tambang ya. Dan kabar-kabarnya memang ada tawaran-tawaran besar terkait dengan tambang, misalnya pembebasan beberapa desa di wilayah Silo itu yang tawarannya sudah 4 triliun kan. Apa iya apa enggak ya nggak tahu. Jari ini. Terus juga sudah mulai ramai di kawasan selatan ya kan. Ternyata pasir besi dan juga tambak ini ternyata juga mulai ramai ya. Dan itu bukan hanya katanya kan. Ya sudah muncul wacananya sangat ramai sekali. Nah ini makanya saya katakan kalau Jember dijadikan kota budaya ini sensitif. Kenapa sensitif? Yang saya omongkan tadi sebenarnya Jember akan didesain menjadi kota kapital, gitu ya. Menjadi kota kapital, ya. Yang kalau kota kapital ini seakan-akan selalu yang diomongkan oleh Pak Pemimpin ini Jember itu penduduknya 2 juta lebih. Kebijakannya ini untuk 2 juta orang lebih ini bukan untuk Anda seorang-seorang. Tapi kalau kota kapital pasti untuk orang seorang. Jadi mungkin dari 2 juta manusia itu yang nanti mendapatkan asupan dari kota kapital ini yang 10 orang atau 20 orang. Jadi tidak mungkin akan bisa merata karena kapital itu tersentral kan gitu kan. Apalagi kawasan-kawasan timur seperti Silo dan sebagainya ini di bawah Gunung Raung ini banyak sekali berkembangnya kebudayaan dalam berbagai aspek. Ya, tapi nanti kalau itu sudah diganti dengan mesin kapital, tadi hilang kebudayaannya. Ini makanya sekali lagi kalau terminologinya itu menjadi kota budaya, ini nanti akan berlawanan dengan persoalan ini sehingga wacana yang dimunculkan di tempat ini adalah perlawanan sebenarnya kan? Ya perlawanan karena perlawanan dari dimensi kapital menjadi dimensi kebudayaan. Kalau dimensi kebudayaan itu pasti humanis. Jadi rata semuanya kena. Jadi Mas Arjes dan sebagainya itu kena semua kalau kebudayaan karena humanis. Saya ingat sekali dengan peristiwa besar ya di Perancis dan kemudian di Inggris yang namanya adalah Revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu lama-kelamaan waktu itu mau disentralkan menjadi negara kapital. Akhirnya banyak insan-insan seperti yang ada di hadapan saya ini yang bikin kisruh ya di Perancis ini, yang dipimpin oleh Lafayette. Kalau di sini dipimpin oleh sambal pedas itu ya. Ya itu akhirnya terjadilah revolusi Perancis di mana-mana bikin itu loh, bikin virus pedas. Revolusi Perancis akhirnya terjadi yang namanya gilotin. Para pembesar di Perancis diketok gulune kabeh. Ya, akhirnya diganti oleh satu otoritas yang bersifat kerakyatan. Baru tahu sensitif itu pedas. Loh iya. Baru tahu saya. Nah, itu mempengaruhi orang-orang Inggris untuk melakukan gerakan back to nature, kembali kepada alam, yang namanya gerakan romantis. Jadi ini adalah gerakan romantis sebenarnya malam ini. Asik. Ya, Ada gerakan romantis sensitif, jelas ada sekali. romantis.
back to nature, kembali kepada alam. Tadi dikatakan Mas Lukman kan harus mengerti natur, berarti harus back to nature. Nah, berarti sini sebenarnya mau tidak mau gerakan ini adalah gerakan perlawanan untuk apa istilahnya menyetop ya gerakan kapital menuju gerakan yang lebih humanis ya, gerakan kemanusiaan yang kebudayaan. Itu mungkin kata kunci yang pertama kali yang ingin saya sampaikan, sehingga besok kalau resonansinya itu terjadi sudah jelas bahwa perjalanan dari gerakan ini nanti akan menyempurnakan satu kegiatan, satu performance daripada tata kelola pemerintahan daerah ini menjadi lebih manusiawi, lebih kultural, kan gitu kan? Cocok sama Mehmet pedas ini. Lebih pedas. Saya tahu sih, tapi udah ngomong kayak itu, Pak. Panas ini. Ada yang lebih pedas soalnya. Iya. Oke, yang pertama kali kalau kita mau bergeser ke persoalan natur, kebudayaan itu adalah natur. Natur di Jember ini terdiri dari alam, terus terdiri dari manusia, dan tentunya juga terdiri dari kelengkapan tata kelola ini daerah ya. Otomatis nanti berkaitan dengan masalah muara-muara politik kan gitu kan. Tapi muara-muara politik ini kalau cita-citanya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman agar nanti Kota Jember menjadi kota kebudayaan, berarti nilai-nilai atau inspirasi natur yang ada di Jember itu harus menjadi ruh daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat politik untuknya, sehingga nanti bermuara pada tata kelola yang bisa mengekspresikan tata kelola yang ruhnya itu adalah natur, kan begitu ya. Nah, pertama kali Jember ini naturnya itu kalau alamnya, itu kalau pemetaannya ya, itu terdiri dari kawasan pantai. Terus yang kedua terdiri dari kawasan pegunungan, dataran tinggi. Terus yang ketiga terdiri dari kawasan agraris ya, jadi pertanian. Terus ada kawasan perkebunan, itu adalah naturnya, alamnya. Sehingga kalau alam itu misalnya tidak ada manusianya, maka dia tidak akan berlanjut pada satu ekspresi ya, maka alam itu akhirnya ada manusianya, sehingga interaksi antara alam dan manusia itu sehingga membentuk satu yang namanya kebudayaan itu. Jadi reaksi itu dalam rangka untuk survive ya dalam kehidupan itu, sehingga budinya si manusia itu memberdayakan alam itu. Nah, ini konsepnya adalah dari budinya itu, bukan dari nafsunya. Kalau kapital itu dari nafsunya, tapi kebudayaan itu dari budinya. Sehingga yang dimaksudkan kota budaya itu adalah kota yang tata kelolanya itu bersumber daripada budi. Ya, budi, dari budi itu berarti arahnya adalah ke kemanusiaan. Sang pemimpin itu kalau misalnya kekayaan yang ada di Jember ini 1 miliar, ya sang pemimpin paling jumlahnya 1.000, yang lainnya untuk rakyatnya. Itu adalah kota kebudayaan. Nah, kebudayaan yang dikelola oleh manusia itu bermacam-macam. Kalau kita boleh berpijak pada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017, ini berarti ada 10 ya cabang objek kemajuan kebudayaan. Sehingga tata cara atau strategi dalam rangka untuk mengekspresikan kebudayaan itu ya berdasarkan 10 objek kemajuan kebudayaan itu. Itu kalau dari dasarnya. Yang pertama dari manuskrip misalnya. Manuskrip itu adalah naskah-naskah lama atau teks-teks lama atau ya bisa aja legenda-legenda lama yang berkembang di daerah ini. Ternyata di sini banyak gitu ya. Mungkin di daerah timur, di daerah utara, selatan semuanya ada. Yang sekarang namanya Macapat itu juga masih ada. Itu ada di Jember ini dan ini mengandung sumber-sumber daripada nilai-nilai inspirasi budi manusia yang paling dalam. Namanya apa? Manuskrip ini, dan ini nyaris hampir dilupakan. Tapi kalau manuskrip ini nanti dikaji, maka dia akan memberikan satu muatan-muatan nilai yang bersifat kemanusiaan kepada semua umat manusia di Jember ini, termasuk para pemimpinnya itu. Terus yang kedua, di sana ada seni ya. Di Jember ini seni banyak sekali. Ini merupakan interaksi daripada manusia dan alamnya. Seninya banyak sekali. Kalau berdasarkan penelitian kami dari Dewan Kesenian Jember yang sekarang menjadi Dewan Kebudayaan Jember Partikelir ya. Diperjelas. Harus diberi tekanan tuh. Provokator terus. Siapa tahu ini insan-insan yang dari sini itu bisa mengubah ya potensi partikelir itu untuk tidak menjadi partikelir kan ya. Karena kalau itu tidak dibegitukan nanti ya tidak akan bisa memberikan kontribusi terhadap tata kelola kebudayaan yang dari Jember itu. Ya bisa partikelir ya bebas-bebas saja kan gitu kan. Nah,
Seni di Jember itu ada sekitar 21 cabang seni di Jember. Dari tradisi sampai ke modern di Jember ini. Ini penelitian dari Dewan Kesenian Jember yang akurat. Karena kita keluyuran ya, jadi kita keluyuran tidak dari informasi, kita benar-benar keluyuran. Penelitian zaman negeri tuh. Oh iya. Zaman negeri. Barangkali ada beda nggak penelitian zaman swasta itu? Tapi meskipun zaman negeri, tapi kalau apa aktivitasnya ya partikelir. Loh, darahnya ya soko Pak Ikhwan, soko aku dari teman-teman yang lain itu partikelir, kekuatannya di partikelir. 21 macam kesenian dari tradisi sampai ke modern. Nah itu kan harus diberdayakan. Nah sekarang ini sepertinya mulai dari dulu dan sekarang minat atau spirit untuk memberdayakan itu antara iya dan tidak, banyak tidaknya itu. Karena apa istilahnya seni itu hanya dipandang hanya sebagai satu sampingan. Jadi, satu sampingan. Kalau ada kegiatan pejabat maka diundang seni untuk hiburan. Tapi kalau yang Pak Nolio tadi bukan untuk sampingan, dia memang memberikan satu inspirasi substantif ya terhadap kultur ya, itu bukan sampingan. Jadi kalau sudah seperti itu melongso untuk apa nasibnya masyarakat seni di Jember. Wong sampingan, lek butuh digawe, ra butuh ra digawe. Padahal seni itu merupakan ekspresi daripada kearifan manusia yang di sana berdasarkan nilai yang namanya estetika. Wah, ngerebut estetika terlalu lama, nggak usah. Nanti dirembuk sendiri aja estetika itu salah satu kekuatan yang bisa membangun keharmonisan, membangun stabilitas ya, membangun kerukunan, membangun kebersamaan umat manusia. Itu adalah seni. Di samping seni itu bisa menyegarkan pikiran dan perasaan. Kalau seni itu hanya dianggap sebagai satu hiburan, ya mesakne wong seni. Akhirnya wong seni terperangkap kepada satu pandangan bahwa seni kudu ditanggap. Lek seni dianggap, ya bar, ya, selesai ya. Kan tidak seperti itu. Tata kelola kebudayaan tidak seperti itu. Seni harus menjadi bagian daripada kehidupan, daripada aktivitas kehidupan yang sumbernya adalah estetika. Itu yang harus diperhatikan oleh ini panjenengan semua yang nanti kira-kira bisa mereplace ya daripada tata kelola ini sehingga benar-benar bisa mewujudkan Jember sebagai kota kebudayaan. Kalau Jember nanti tidak ditandangi, tidak dikelola oleh panjenengan semuanya dan kawan-kawan yang lain, nah, saya kira tidak mungkin yang namanya kota kebudayaan di Jember itu akan terbentuk karena perspektifnya itu beda. Perspektifnya semuanya birokrasi itu diarahkan untuk bagaimana mengamankan kegiatan-kegiatan kapitalisme. Ya, sebenarnya itu merupakan kepentingan yang syarat dengan politik kekuasaan. Nah, kalau seperti itu tidak akan mungkin terjadi yang namanya Jember kota kebudayaan, seni. Terus yang lainnya adalah teknologi tradisional. Banyak di Jember ini teknologi tradisional yang mulai dari mengolah kopi secara tradisional, ya. Kapal yang ada di mana di Uger itu saya melihat ternyata para nelayan itu membuat kapal sendiri. Itu ada teknologinya. Nah, kenapa itu tidak didokumentasikan sehingga menjadi teknologi tradisional yang dimiliki Jember? Terus juga olah pertanian itu masih banyak juga yang menggunakan teknologi tradisional pertanian daripada masyarakat agraris, banyak sekali di Jember. Nah, itu mestinya harus menjadi satu dokumentasi dan menjadi satu kegiatan yang secara terus-menerus itu diabadikan menjadi peristiwa kebudayaan. Jadi ritual-ritual kebudayaan di dalam pertanian dan sebagainya itu diabadikan, bukan diarahkan pada satu impresi yang itu klinik, bukan, tapi itu merupakan satu kesatuan spirit bertani dengan olahan-olahan nilai yang bersifat agraris itu. Terus ada juga permainan tradisional, banyak permainan tradisional, permainan rakyat ya. Terus istilahnya permainan rakyat, terus ada juga olahraga tradisional lah. Kita baru saja kehilangan seorang pendekar ya. Olahraga tradisional Cimandi dari Bangsa Sari, Pak Marsidi. Ini adalah koleganya sambal padas ya. Luar biasa sekali. Wah, ini banyak, kenapa itu tidak diberdayakan? Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau ingin membangun Jember sebagai kota kebudayaan, maka 10 objek pemajuan kebudayaan itu harus bisa di empower, harus bisa diberdayakan sehingga manfaatnya jelas. Seperti yang dikatakan Pak Lupan, manfaatnya bukan hanya memberikan satu refreshing atau penyegaran pada pikiran, tapi manfaatnya itu bisa menjadi multiplier effect ya terhadap pembangunan ekonomi di
Jember ini harus mensejahterakan. loh, harus mensejahterakan. Loh, tapi kalau seni masih dianggap hanya sebagai satu elemen hiburan, belum bisa mensejahterakan. Tapi kalau seni itu sebagai bagian daripada kehidupan, ya, itu akan bisa mensejahterakan. Karena apa? Semua orang merasakan kebutuhan terhadap seni itu. Bukan seni dalam arti mau joget-jogetan, nyanyi-nyanyi, bukan itu. Tapi seni itu adalah merupakan seluruh komponen keharmonisan, ya, yang dilakukan oleh manusia dalam dinamika kehidupan sosial ini, yang memang muara-muaranya atau titik-titiknya, poin-poinnya itu bisa berbentuk macam-macam seni itu. Ada seni musik, ada seni suara, ada seni teater, seni pembangunan, ada seni olahraga, ya, dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuknya. Tapi sebenarnya seni itu merupakan jiwa daripada pembentukan yang namanya spirit keharmonisan itu seni. Nah, 10 objek pemajuan kebudayaan itu memang harus bergeliat, memang harus terekspresi kalau memang Jember ini ingin menjadi kota kebudayaan. Dan tadi disinggung oleh Pak Ikhwan masalah pendalungan. Nah, pendalungan itu sebenarnya merupakan proposal, ya, wacana proposal. Siapa tahu itu bisa menjadi karakteristik di Jember. Itu dulu yang mewacanakan adalah Profesor Dr. Ayu Sudarto almarhum. Terus yang kedua Profesor Dr. Haryo Swadi. Terus Dr. Alif Yata. Terus almarhum Edi Burhan. Itu yang mewacanakan. Yang mewacanakan bahwa Jember itu adalah kawasan pendalungan, karena di sini ada masyarakat Madura dan masyarakat Jawa. Tapi yang dinamakan pendalungan menurut asumsi beliau-beliau itu kan Jember sebagai satu melting pot. Jadi kalau itu sudah lebur, nah apa sekarang sudah lebur? Loh, itu yang dikatakan Jember belum bisa dikatakan sebagai budaya yang tunggal. Dulu saya pernah memberikan satu analogi, ya, coba dibayangkan antara sop buah dengan jus, gitu ya. Kalau sop buah itu di dalam gelas, ya, di situ ada airnya, maka istilahnya nanasnya masih kelihatan, semongkonya masih kelihatan, unsur-unsur buahnya itu masih kelihatan, sehingga di sana kelihatan sekali. Oh, es buah di sini ada nangkanya, di sini ada stroberinya, di sini ada apa, kelihatan. Nah, Jember masih seperti itu. Di kawasan barat, timur, utara itu masih kelihatan sekali Madura. Bahkan di kawasan kota ini saja Maduranya masih 80%, kelihatan sekali. Kalau di selatan, Jawanya sangat kelihatan sekali. Ya, di 6 kecamatan itu kira-kira sekitar 75% Jawa, yang lainnya Madura. Dan itu masih belum bersatu. Nah, kalau es buah itu di jus, ya, maka sudah ada kelihatan semuanya. Tapi nuansa durenya kelihatan, terasa. Nuansa nanasnya terasa. Tapi nggak kelihatan satu-satunya. Itu baru pendalungan. Apakah Jember sudah seperti itu? Belum. Jember itu masih es buah. Jadi satu-satunya masyarakat, satu-satunya kesenian itu masih kelihatan. Karakteristiknya reog ya seperti reog Ponorogo yang kita lihat. Wayang kulit ya seperti wayang kulit yang kita lihat. Ludruk itu juga masih ludruk seperti yang kita lihat. Nggak ada seni yang perpaduan dari itu semuanya, nggak ada. Yang dimaksudkan melting pot itu adalah perpaduan. Kalau itu semua sudah jadi satu, nuansa ludruk, nuansa jaranan, nuansa apa itu ada di situ, tapi nggak kelihatan jaranan dan ludruknya. Itu baru panggalungan, tapi kan belum di sini. Di sini itu masih es buah. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Menurut kami lebih baik kita sadar dengan realitas budaya dari Jember, yaitu budaya yang masih bersifat diasporik. Es buah tapi minumnya kopi. Wah, gimana terjemahannya itu? Loh, nyawa melembung. Nah itu. Jadi apa istilahnya? Di Jember menurut saya kota kebudayaan adalah kota budaya yang masih diasporik. Jadi masih kelihatan satu-satunya seni yang di Jember itu kelihatan. Jangan dipaksa dicampur-campur, nggak bisa itu, nggak bisa. Di kota saja. Ini yang mungkin lebih banyak percampurannya. Itu pun juga masih belum menjadi jus, belum. Di sekitar kampus itu orang Madura semuanya. Saya melihat di sekitar kampus ya, itu Madura Jambuan, Madura semuanya. Yang tidak Madura ya paling-paling mahasiswa yang tidak banyak berkegiatan seni, yang tidak banyak berkegiatan budaya. Enggak ada, belum ada. Percampurannya belum ada sama sekali. Oleh karena itu, karakter budaya dari Jember itu menurut saya adalah karakter yang masih bersifat diasporik.
Jadi kebudayaan diaspora. Nah itu mungkin yang harus diekspresikan. Sehingga keragaman seni budaya dari Jember itu justru menjadi karakter daripada Jember itu. Tidak usah dipaksa-paksakan menjadi satu kesatuan yang melting. Nggak usah dipaksakan seperti itu. Nah itu. Cuma sekali lagi, kota kebudayaan itu adalah kota yang spirit tata kelolanya adalah manusiawi, pemerataan. Sehingga salah satu syarat untuk menjadi kota kebudayaan, maka para pengelola tata kelola ya kebijakan yang ada di Jember itu adalah orang-orang yang spirit manusianya tinggi, bukan orang-orang yang spirit kapitalismenya tinggi. Kalau spirit kapitalisme tinggi tidak akan pernah terjadi oleh kota kebudayaan. Kalau ini ucapannya bukan jadi kebudayaan nanti itu hanya sebagai satu lek perlu ditanggap, lek ora perlu ditanggap seperti itu. Nah, Dewan Kesenian Jember, Dewan Kebudayaan Jember itu dulu gerakannya adalah seperti itu. Maksudnya kita ingin bagaimana ya, menggeliatkan seni budaya dari Jember itu. Terus kalau sekarang menjadi Dewan Kebudayaan, bagaimana kita menggeliatkan 10 aspek ya pemajuan kebudayaan itu benar-benar mengakar di Jember ini. Dan itu terus terang ya harus bekerja sama antara masyarakat, pegiat, dan juga pemerintah. Tapi yang paling penting adalah unsur pemerintahannya. Kalau unsur pemerintahannya itu tidak mau berkolaborasi, tidak mau bersinergi, ya mampet, tidak bisa, kecuali masyarakatnya sudah seperti di Perancis pada waktu revolusi Perancis ya. Tapi di sini saya optimis ini revolusioner semua nih, orang progresif revolusioner semua yang ada di sini. Nah ini saya punya optimisme kalau proses ini terus konsisten, komitmen, terus tidak pecah di tengah jalan. Nah, saya pikir bisa membentuk yang namanya kota kebudayaan mungkin tahun 2024. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Disambung dengan dialog aja. Terima kasih Mas Eko. Ini sedikit menurut pengalaman jenengan perdebatan di level pemerintahan soal ikon itu sampai mana dalam ini? Kalau menurut saya sebenarnya orang-orang birokrat pun juga sama pikirannya. Sebenarnya dia itu mendengar, tetapi kemudian mengambil keputusan dalam bentuk kebijakan itu yang belum pernah. Belum pernah. Gitu. Katanya itu tadi saya katakan, kalau kemudian bupati berani mengambil suatu kebijakan, oh ini harus dikembangkan. Katanya Kang Arjas Republik eksekusi ya. Saya yakin kok, saya percaya bahwa kemarin ada yang namanya lagu atau himne Jember. Itu sedikit saya kritik. Kita ini seringkali menyebut istilah kota ya. Padahal Jember itu bukan kota, Jember itu kabupaten. Jadi jangan dihilangkan itu. Sebab kalau kita ngomong kota ya mestinya kota Pasuruan, kita ngomong kota ya kota Malang ada. Tapi kalau Jember itu ya harus kabupaten, jangan dirubah menjadi kota itu loh. Salah besar ya. Kalau kemudian orang desa mau ke Jember mesti dia bilang saya mau ke kota, ya tidak masalah, karena memang ibu kotanya ada di sini. Tetapi jangan kemudian ini dirubah kabupaten menjadi kota. Oleh karena itu nanti kalau memang itu menjadi trendingnya, kemudian mau diekspor ya silakan aja. Tapi saya pesan tetap aja gunakan nomenklatur Kabupaten Jember. Saya pikir itu aja Pak Lukman. Terima kasih Pak Jayus. Kesenian lah, terutama ini kan juga hidup di pinggiran-pinggiran, hidup dengan sendirinya tanpa ada tanpa campur tangan kekuasaan. Nah, beliau ini adalah bagian yang pegang kekuasaan tapi juga peduli pada kepentingan kebudayaan. Mau nggak berbagi cerita Mas Bisma? Boleh, cerita apa ya? Kopi nggak apa-apa, kopi subuh. Izin senior Pak Jayus dan senior yang lain. Jadi bicara soal Jember ini saya pikir pembicaraan yang tidak akan pernah ada habisnya. Jadi bicara hari ini tentunya dipengaruhi juga soal tentang bagaimana Jember di masa lampau. Yang penting tadi yang mungkin saya kutip bahwa kita tidak boleh meninggalkan jati diri dari kabupaten ini yang sesungguhnya. Jadi soal ikonik ini saya pikir jangan pernah ditinggalkan. Kalau memang kita punya ikon tembakau ini, ya memang itu harus dijaga tentunya, tapi harus ada ya sedikit modifikasi sehingga tidak
atau bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Itu penting. Apalagi regulasi internasional ini soal tembakau ini kan juga sangat dibatasi hari ini. Ini juga jadi persoalan, bukan hanya persoalan lokal ya, tapi persoalan internasional. Kadang-kadangnya yang jadi unggulan suatu daerah itu ternyata juga tidak bisa keluar karena memang ada regulasi yang mengatur. Ini pengalaman kita selama 3 periode jadi kepala desa. Jadi memang Jember ini memang terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat. Jadi mulai dari utara, selatan, barat ini kumpulan, saya pikir ini miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Karena miniatur Indonesia, saya pikir semangat bagaimana persatuan dan kesatuan ini harus semakin kita kuatkan. Besar tidaknya kota ini, hari ini memang dibutuhkan kesamaan visi bagaimana kita bisa mencapai sesuatu hal yang bikin besar atau baik. Jadi itu mungkin gambarannya. Jadi kalau ingin besar, kita harus bisa bangga kepada apa yang sudah kita punya, termasuk bagaimana kita menjaga harmonisasi segala macam perbedaan yang ada di Kabupaten Jember. Saya pikir itu modal utama bagaimana Jember ke depan akan bangkit. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita boleh bersaing di jalan, Bersatu di pangkalan. kita tetap bersatu di pangkalan. Terima kasih. Saya ini kalau menyebut Pak Dima ini, Mas Dima ini apa nih agak sungkan gitu kan. Mau ya tadi sebutan ada beringin apa saya ngomong. Mau calon gagal ya gak enak konco dewi ya. Tapi ya tetep konco dewi sering ngopi bareng nih. Sudah koncoku lah Mas Dima apa Mas Dima? Berbagi ini Mas Dima. Biar Ya, saya memang harus bertanggung jawab dengan pernyataan saya bahwa satu gaya pemerintahan yang kapitalistik itu sangat tidak memungkinkan untuk mengelola kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kebudayaan. Poin-poin saja. Yang tadi saya tangkap ini adalah soal sebuah cita-cita Jember menjadi kota kebudayaan. Saya yakin bahwa semua cita-cita itu tidak kemudian mendadak bisa diwujudkan. Roma tidak dibangun dalam satu malam, kira-kira begitu. Nah, yang ingin misalnya kita dapatkan insight juga dari keluyurannya Mas Ikhwan, Pak Eko misalnya, itu tentu kan ada prosesnya. Kalau kita hari ini ingin memastikan atau menginginkan Jember sebagai kota kebudayaan, itu bagaimanakah tahapan-tahapannya? Pasti sebelum diimplementasi atau dieksekusi istilahnya Mas Ades, itu pasti ada konsepsi yang solid dulu. Sebelum itu pasti ada gagasan yang dibangun. Nah, hari ini di mana sebetulnya persoalan kita? Di gagasan yang belum seutuhnya diterima oleh kita semua, baik civil society ini, ataukah government juga? Ataukah gagasan ini sebetulnya semua sudah memahami, tapi di konsepnya yang tidak bertemu masuk seperti apa? Sehingga ya sampai hari ini kita nggak pernah eksekusi akhirnya. Itu pertanyaannya. Lalu soal yang lainnya adalah yang saya tertarik adalah soal cita-cita kebudayaan, dan tadi indikasi bahwa ada yang cita-citanya di Jember itu tidak ke sana orientasinya, tapi kapitalis. Nah, saya kira ini mungkin malah yang sangat justru dari satu sisi ini yang hari ini cukup kuat sebetulnya, memiliki instrumen yang kuat. Yang saya ingin ketahui misalnya, kalau memang kita punya cita-cita kebudayaan, sementara ada sisi lain atau pihak lain yang punya cita-cita kapitalis, Jember sebagai kota kapitalis atau oligarkis misalnya, itu bagaimana? Ciri-cirinya kira-kira gimana Pak? Sehingga kita bisa kemudian memetakan. Lalu hari ini kita ini yang paling dominan dengan posisinya secara umum. Saya kira itu
yang kita ingin tanggapi dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Mohon maaf, ini kan perdana. Kita juga nggak pernah membayangkan kalau kemudian ini menjadi sesuatu, gitu. Kita menjadi sesuatu. Dan kalaupun ada kritik, kelemahan sana sini, ini adalah bagian yang nanti ke depan kita akan terus sempurnakan dengan gaya ngopi kita. Gaya ngopi kita. Tetap ini bagian dari ngopi bareng yang cerdas, Serahkan. beri warna kopi kita tidak hanya pahit, kecut, manis, tapi juga tadi sudah ada rasa pedas yang disampaikan oleh Jempol itu, Mas Mehmet, dan barangkali nanti ada rasa-rasa lain yang nanti bukan diwakili, tapi semakin dipenuhi oleh kalangan-kalangan yang tadi, kalangan-kalangan yang berbudaya, baik itu kalangan praktisi, akademisi, para pegiat dan lain-lain sebagainya. Dan sebagai informasi saja, kita upayakan ini 1 minggu sekali. Ya namanya ngopi, Pak. Tiap hari kita ngopi, tapi ya ini kan keinginan. Memang terus ulang bisa ya hilang. 1 bulan 2 kali. Ini keinginan ya, keinginan. Karena memang semangat kita adalah semangat ngopi. Jadi jangan kemudian ini kita bayangkan sesuatu yang ya lucu-lucu itu menjadi bagian warna yang penting. Kopi kita lucu nih, saya pikir wajib. Dan terima kasih, dan mudah-mudahan kekurangan kita bisa akan kita perbaiki untuk gaya-gaya Jemberan berikutnya, termasuk gaya ngopi kita mungkin lebih pada gaya Jemberan nanti butuh masukan, termasuk insya Allah materi-materinya ini kan secara umum, nanti materi-materinya akan lebih pada pendalaman. Jadi nanti misalkan kita akan dalami bagaimana sih harusnya Bakau kota sebagai wilayah Bakau, bagaimana kita harusnya karnaval, bagaimana pendalungan, yang lain-lain lah, bagaimana harus menjadi suar-suir gitu, kita akan dalami bagaimana menjadi wilayah santri. Dan sebagai penutup saya ucapkan terima kasih, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Opo ae sing ngomongno wong-wong mata kering iki. Loh, gak ngerti lho. Ndak ngerti. Podo iki kamu deng. Lho sing ngomong mak cewat megawat ta iki. Mak cewat megawat ta. Lah iya ku. Ya harapanku cuma ngene ya. Muga-muga gak mung diskusi tapi ada eksekusi. Sampai jumpa lagi.